Halo guys, perkenalkan nama aku Amanda Peter Christy. Aku biasanya sering dipanggil Manda. Saat ini aku berkuliah di Universitas Sanata Dharma, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan pengalaman atau hal-hal apa saja yang sudah aku peroleh dari pembelajaran formasi cerdas humanis di Universitas Sanata Dharma. Jadi buat kalian yang pengen tahu apa saja sih yang sudah aku peroleh dari pembelajaran tersebut, jadi jangan lupa untuk ditonton terus video aku. Selama pembelajaran FCH berlangsung hampir setengah tahun ini, banyak sekali hal yang saya dapatkan melalui pembelajaran tersebut, di mana selama pembelajaran tersebut berlangsung, saya terus-menerus mencoba merefleksikan diri sendiri. Ketika saya mencoba untuk merefleksikan diri sendiri, kadangkala seringkali saya ingin menangis. Setiap kali ketika saya dan teman sekelas diminta untuk merefleksikan diri, baik di sebuah kertas maupun dalam sebuah dokumen yang berbentuk file, setiap kalimat yang saya tulis selalu diawali dengan air mata. Saya sadar alasan mengapa hal itu terjadi. Saya menyadari bahwa selama ini saya sangat jarang untuk mencoba merefleksikan diri sendiri. Saya tidak mau mencari tahu kelebihan dan kekurangan yang ada dalam diri saya. Adanya pembelajaran FCH ini, saya sangat bersyukur karena pembelajaran ini benar-benar memberi dampak positif dalam diri saya. Adanya pembelajaran FCH ini sangat membuka pikiran saya. Banyak sekali kita diajarkan bagaimana untuk melihat kultur belajar di perguruan tinggi, yaitu dengan membuat perbandingan cara belajar di sekolah menengah dengan cara belajar di perguruan tinggi. Melalui kegiatan ini, saya melihat dan menyadari hal-hal yang perlu ditingkatkan ketika berada di perguruan tinggi. Karena cara belajar ketika di sekolah menengah dan di perguruan tinggi jauh berbeda. Kita belajar bagaimana mengatur strategi cara belajar kita. Tidak hanya itu saja, tetapi kita juga sering berbagi cerita dengan teman-teman sekelas. Kita mendengarkan cerita dari teman-teman dan juga sering berbagi cerita dengan kakak angkatan. Ketika saya mendengarkan cerita dari teman sekelas, saya terinspirasi dan termotivasi dari mereka. Kita juga diajarkan bagaimana untuk mencapai sebuah tujuan dalam hidup kita perlu membuat perencanaan. Bagaimana tujuan itu akan dicapai. Kita belajar untuk membuat tujuan apa saja yang akan kita raih selama kita berkuliah, baik tujuan jangka panjang maupun tujuan jangka pendek. Pembelajaran FCH ini juga membantu saya untuk mencari tahu apa yang ada dalam diri saya. Kita belajar untuk mengenali dan menimbang nilai-nilai kehidupan yang mendukung pengembangan diri kita. Nah, salah satu nilai kehidupan yang saya anggap penting dalam kehidupan saya adalah konsisten. Ketika kita sudah memilih untuk menekuni suatu bidang dalam hidup kita harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah menjadi keputusan kita. Dan bagaimana kita menjadi pribadi yang konsisten untuk menjalani bidang tersebut. Kita perlu meyakinkan diri kita untuk menghadapi masa depan, memfokuskan pikiran kita untuk meraih tujuan. Menjadi konsisten akan membawa kita pada tujuan yang ingin kita capai dan merupakan kunci awal untuk menuju kesuksesan yang sebenarnya. Pembelajaran FCH ini juga mengajarkan kita bahwa pentingnya untuk membangun rasa kepercayaan diri. Kita perlu membangun kepercayaan dalam diri kita. Kadang yang membuat kita tidak percaya diri adalah karena kita tidak mau mencari tahu apa yang menjadi alasan mengapa kita sulit untuk percaya diri. Melalui pembelajaran FCH ini, saya benar-benar mengintrospeksi diri sendiri. Saya mencoba mencari tahu hal-hal apa saja yang membuat saya kadang-kala sulit untuk percaya diri. Saya juga mencoba untuk menerima kelebihan dalam diri. Saya mencoba mengingat pujian dan apresiasi yang pernah saya terima dari orang lain terkait rasa kepercayaan diri. Karena menurut saya, pujian dan apresiasi dari orang lain merupakan sebuah kekuatan kita, supaya kedepannya lebih percaya diri. Tidak hanya itu saja, tetapi untuk menumbuhkan rasa kepercayaan diri tersebut, kita juga perlu usaha dan kerja keras. Bagaimana kita mau mencoba dan mengambil resiko yang mendukung kita untuk mencapai tujuan. Dan yang terakhir, untuk menumbuhkan rasa kepercayaan diri adalah kita perlu memiliki support system yang mendukung kita untuk berkembang ke arah yang lebih baik dan membuat kita bersemangat dalam mencapai tujuan. Sosok support system yang saya miliki sekarang adalah keluarga. Sosok yang selalu memberi dukungan dan mendorong untuk mencapai sebuah kesuksesan. Pembelajaran FCH ini juga mengajarkan kita bahwa pentingnya memiliki komunikasi asertif.
Saat ini saya berada pada gaya komunikasi pasif, yaitu saya seringkali merasa kesulitan untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan saya. Bahkan saya sering menghindar untuk berkata jujur mengenai pikiran saya terhadap orang lain. Saya cenderung memiliki rasa tidak enak terhadap orang lain. Saya belum berani untuk berkata jujur terhadap orang lain. Kadangkala ketika saya sedang tidak menyukai tindakan dari orang lain, saya memilih untuk diam daripada berkata jujur. Contohnya dalam kehidupan keluarga, orang tua saya memarahi saya dengan mengeluarkan kata-kata yang mungkin menurut saya menyakiti perasaan saya. Saya memilih untuk diam daripada mengungkapkan secara langsung kepada orang tua bahwa saya tidak suka mendengarkan perkataan seperti itu. Saya juga cenderung memilih untuk menghindari konflik atau masalah karena saya sangat tidak suka yang berhubungan dengan konflik. Nah, melalui pembelajaran FCH ini saya menyadari bahwa saya harus bisa keluar dari zona tersebut, karena apabila kebiasaan ini terus-menerus dilakukan, maka akan membuat saya itu tidak nyaman untuk menjalani kehidupan, dan pada akhirnya perasaan ini sewaktu-waktu akan meledak apabila terus-menerus dipendam. Setelah mempelajari pembelajaran FCH ini, ada banyak hal yang perlu saya perbaiki dalam diri saya agar kehidupan saya semakin hari semakin mengarah ke arah yang lebih baik. Saya ingin adanya perkembangan dan pengaruh baik dalam diri sendiri agar saya semakin berkembang dan maju, terutama dalam konteks dunia pendidikan. Niatan saya agar semakin hari kehidupan saya mengarah ke arah yang lebih baik dan berkembang, tentunya dalam konteks pendidikan. Yang pertama itu adalah saya perlu membangun rasa kepercayaan dalam diri saya agar kedepannya bisa mengarah saya ke arah yang lebih baik. Nah, untuk membangun rasa kepercayaan diri ini, saya perlu usaha dan kerja keras agar apa yang menjadi tujuan saya bisa tercapai. Saya perlu menambah relasi saya agar rasa kepercayaan diri saya semakin berkembang. Nah, untuk menumbuhkan rasa kepercayaan ini, saya bisa memulainya dalam hal yang kecil. Contohnya, seperti mulai mengikuti organisasi-organisasi yang ada di kampus maupun yang ada di luar kampus, agar saya terbiasa dan terlatih untuk percaya diri. Yang kedua, saya perlu membuat planning dalam kehidupan saya agar saya tahu tujuan saya ke depannya seperti apa. Dengan adanya planning ini, saya tahu apa yang menjadi prioritas dalam kehidupan saya selama saya kuliah. Nah, adanya planning ini juga membantu saya dalam mengatur strategi yang akan saya capai selama saya kuliah. Saya bisa menggambarkan arah dan tujuan saya yang akan saya bawa selama saya kuliah melalui planning yang sudah saya buat. Yang terakhir adalah keluar dari zona nyaman. Seringkali saya merasa nyaman ketika sudah berada di zona nyaman saya. Saya sering terlena akan zona nyaman saya sendiri. Seperti yang sudah saya jelaskan bahwa saat ini saya sedang berada pada gaya komunikasi pasif. Saya perlu belajar untuk berani berkata jujur terhadap orang lain, karena saya tidak mau terus-menerus terjebak dalam gaya komunikasi pasif yang membuat saya seringkali mempunyai rasa tidak enakan terhadap orang lain, sehingga membuat saya menjadi pribadi yang tertutup untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan saya terhadap orang lain. Saya perlu belajar dan perlu berani untuk berkata jujur terhadap orang lain mengenai pikiran dan perasaan saya. Karena pikiran dan perasaan saya sama berharganya dengan pikiran dan perasaan orang lain. Nah, tentunya untuk melewati proses ini sangat memerlukan waktu yang cukup lama dan usaha yang konsisten untuk memilih bersikap asertif. Maka dari itu, harapan saya semakin ke depan saya bisa belajar untuk berani keluar dari zona nyaman saya dan berani mengungkapkan
pikiran dan perasaan saya dan terhadap orang lain. Baiklah, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Bye-bye.